Perkenalkan, nama saya Zahra Nafisah, NIM 23612011066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi-tradisi keagamaan sosial. Kebudayaan sosial keagamaan merujuk pada segala aspek praktik, norma, nilai, serta ekspresi kehidupan sehari-hari yang terkait dengan agama. Hal ini mencakup ritual upacara, perayaan, sikap mental, dan perilaku yang diterapkan oleh umat beragama dalam konteks perayaan dan kehidupan sosial mereka. Tradisi ini seringkali menjadi pilar utama dalam membentuk identitas dan komunitas keagamaan, serta memainkan peran penting dalam mempertahankan dan meneruskan warisan keagamaan dari generasi ke generasi. Tradisi-tradisi seputar kematian. Tradisi seputar kematian adalah serangkaian kegiatan dan kepercayaan yang berbeda-beda di berbagai budaya dan agama. Yang pertama, tahlilan. Tahlilan merupakan kegiatan keagamaan dalam Islam yang umum dilakukan oleh umat muslim, khususnya di Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa untuk orang yang telah meninggal dunia, dengan tujuan memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, tradisi tahlilan melibatkan beberapa kegiatan, seperti membaca Al-Quran, dzikir, doa bersama, dan disertai dengan pembacaan syair-syair atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Acara tahlilan ini seringkali diadakan pada malam-malam tertentu setelah pemakaman atau tanggal-tanggal yang tak dianggap khusus dalam kalender Islam, seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari setelah kematian seseorang. Meskipun tahlilan telah menjadi bagian dari tradisi keagamaan di banyak masyarakat muslim, ada variasi dalam cara pelaksanaannya tergantung pada kebiasaan lokal di berbagai daerah. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum dan sebagai sarana untuk mengingat kematian serta meneguhkan iman umat muslim dalam kehidupan seseorang sesudah meninggal. Yang kedua yaitu tradisi menguntai bunga. Tradisi menguntai bunga dalam tradisi kematian adalah kegiatan yang umum dilakukan di berbagai budaya di seluruh dunia. Bunga seringkali dihubungkan dengan simbolisme kehidupan dan kematian, serta digunakan sebagai ekspresi penghormatan, duka cita, dan penghormatan terhadap orang yang meninggal. Tali bunga sering diletakkan di sekitar keranda atau makam sebagai tanda penghormatan terakhir, atau mereka dapat digunakan dalam prosesi atau upacara pemakaman untuk memberikan dukungan dan kenyamanan kepada keluarga yang ditinggalkan. Meronce bunga memiliki 3 makna. Pertama, sebagai petunjuk atau ciri jenis kelamin orang yang meninggal ketika ingin dibawa ke pemakaman. Alih-alih jika kebetulan iring-iringan di jalan, orang bisa dengan mudah mengetahui jenis kelamin jenazah. Kedua, perbandingan antara jumlah roncaian bunga 4 dan 5 terkait dengan konsep keplat papat 5 pancer. Keempat, bunga pertama melambangkan arah mata angin, sedangkan roncaian kelima adalah pancernya atau pusat. Selain itu, roncaian yang berjumlah 5 ini juga sebagai tanda pengingat akan waktu dalam menjalankan sholat. Selain bunga-bunga yang diletakkan di atas keranda, pemandu jalan yang berjalan paling depan diiringi oleh pembawa batu nisan juga menaburkan bunga dalam perjalanan. Bunga dalam bahasa Jawa atau kembang yang memiliki makna berkembang. Selanjutnya yaitu tradisi ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan kegiatan keagamaan atau budaya di mana seseorang mengunjungi makam atau kuburan orang yang telah meninggal, biasanya untuk menghormati, mengenang, atau mendoakan roh mereka. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh berbagai komunitas agama di seluruh dunia. Tradisi ini penting dalam memelihara hubungan spiritual dan sosial antara yang hidup dan yang sudah meninggal dalam banyak budaya dan agama. Tradisi-tradisi seputar peringatan Hari Besar Islam. Peringatan Hari Besar dalam Islam sangat penting karena mereka memperingati peristiwa-peristiwa dan sejarah spiritual dalam agama Islam. Beberapa hari besar utama dalam Islam meliputi tradisi Maulid Nabi. Maulid Nabi merupakan peringatan atau perayaan yang dirayakan oleh umat Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata Maulid sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kelahiran atau hari ulang tahun. Perayaan ini umumnya dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah yang merupakan tanggal tradisional di mana umat Islam meyakini Nabi Muhammad dilahirkan.
Maulid Nabi bukanlah bagian dari ibadah yang diwajibkan dalam agama Islam, tetapi merupakan tradisi keagamaan yang populer di banyak negara muslim. Selama perayaan Maulid Nabi, umat Islam mengadakan berbagai kegiatan seperti membaca syirah atau biografi Nabi Muhammad, mengadakan ceramah keagamaan, membaca sholawat, dan mengadakan acara sosial dan keagamaan lainnya. Tujuan utama dari perayaan Maulid Nabi adalah untuk mengenang dan merayakan kehidupan ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan pemimpin umat Islam. Tradisi ini memiliki variasi dalam pelaksanaannya di berbagai negara dan budaya. Namun, inti dari perayaan ini adalah menguatkan rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tradisi Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa yang terjadi secara bertahap selama periode 23 tahun yang dimulai pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hira pada bulan Ramadan. Dan setelah itu wahyu-wahyu berlanjut secara periodik hingga beliau wafat. Peristiwa ini juga menandai awal dari misi kenabian Nabi Muhammad dan puncak dari mukjizatnya sebagai nabi terakhir yang membawa risalah Allah kepada umat manusia. Selanjutnya yaitu tradisi-tradisi seputar Lebaran. Tradisi Lebaran merupakan serangkaian kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim untuk merayakan Idul Fitri yang merupakan hari raya Islam setelah selesai bulan puasa Ramadan. Tradisi ini mencakup berbagai aktivitas seperti mudik, berkorban, sholat Idul Fitri bersama, memberikan zakat, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti menyampuni fakir miskin, makan khas Lebaran, dan maaf-maafan antar sesama. Secara keseluruhan, tradisi Lebaran menggambarkan nilai-nilai kebersamaan, kedermawanan, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat Muslim. Yang pertama yaitu tradisi Megengan. Megengan adalah sebuah tradisi atau ritual dari Jawa. Hal ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan diri secara spiritual dengan mandi bersama di sungai atau tempat air yang mengalir. Biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan atau pada hari-hari tertentu dalam tradisi Jawa. Megengan merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada upacara tradisional atau ritual adat yang dilakukan dalam rangkaian perayaan atau untuk memperingati suatu acara penting dalam kehidupan masyarakat Jawa atau budaya Jawa pada umumnya. Biasanya, megengan melibatkan serangkaian kegiatan seperti doa, persembahan, atau tarian yang dilakukan sebagai bagian dari upacara adat. Yang kedua yaitu tradisi sholat Idul Fitri. Idul Fitri atau yang dikenal sebagai Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran adalah hari raya besar umat Islam yang dirayakan setelah selesai bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam. Idul Fitri menandai berakhirnya puasa Ramadan dan dimulainya bulan Syawal dalam kalender Islam. Hari raya ini dianggap sebagai momen untuk merayakan keberhasilan umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa, serta sebagai kesempatan untuk bersyukur, bermaaf-maafan, dan memperkuat silaturahmi antar sesama. Secara tradisional, umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri melaksanakan sholat khusus yang disebut sholat Idul Fitri atau sholat Id, yang dilakukan secara berjamaah di masjid atau lapangan terbuka. Selain itu, terdapat berbagai tradisi sosial dan budaya yang melekat dalam perasaan Idul Fitri seperti memberikan zakat fitrah kepada yang membutuhkan, berkurban, mengunjungi berkeluarga dan sanak saudara, serta menyantuni fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial. Idul Fitri tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Islam untuk merayakan spiritualitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi waktu yang dijadikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat ikatan antar sesama. Idul Fitri bukan hanya sebuah perayaan, tetapi juga merupakan waktu untuk merefleksikan kesabaran, pengendalian diri, dan pengorbanan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Ini juga merupakan momen untuk memperkokoh tali persaudaraan dan meningkatkan kepedulian sosial di antara umat muslim. Selanjutnya yaitu tradisi Kupatan. Kupatan merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang merujuk
kepada upacara tradisional atau ritual adat yang dilakukan dalam kebudayaan Jawa. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan sebuah prosesi adat yang melibatkan berbagai kegiatan seperti doa, persembahan, tarian, atau serangkaian ritual lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari perayaan untuk tujuan keagamaan atau sosial dalam masyarakat Jawa. Itu tadi beberapa penjelasan dari tradisi-tradisi keagamaan sosial seputar kematian dan perayaan seperti Idul Fitri yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai berikut dalam konteks spiritualitas Islam. Tradisi keagamaan yang berkaitan dengan kematian seperti perayaan ritual menawarkan ketahanan emosional dan penghiburan kepada individu dan keluarga yang kehilangan. Ritual seperti Idul Fitri menekankan pentingnya penghormatan terhadap masa lalu, pemulihan hubungan sosial yang mungkin terganggu, dan pengampunan antar individu. Ritual seperti Idul Fitri menekankan pentingnya penghormatan terhadap masa lalu, pemulihan hubungan sosial yang mungkin terganggu, dan pengampunan antar individu. Tradisi keagamaan dan sosial dalam Islam tidak hanya memberikan arahan spiritual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kesabaran, belas kasihan, dan kepedulian. Ini tercermin dalam sikap menghormati dan menghargai proses kematian serta dalam sikap-sikap bersama merayakan kehidupan dengan gembira. Secara keseluruhan, tradisi keagamaan sosial dalam Islam tidak hanya membentuk identitas keagamaan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti penghormatan, solidaritas, dan pemulihan di tengah tantangan kehidupan. Kebudayaan sosial juga merupakan bagian dari integral dari kehidupan masyarakat yang meliputi sebagai aspek seperti norma-norma sosial, tradisi, nilai-nilai, dan interaksi antar individu secara khusus dalam konteks Islam.